Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Ram 87 Fans Indo, dan di video kali ini ada pergantian pemain dadakan ya. Jadi sebelumnya kan di kamar saya itu kipasnya itu pakai si Miyako TJR 101 ya, barengan sama si Asus Sharp ini. Nah, tiba-tiba diganti dengan kipas advance TDS 16 ini. Kenapa kok diganti? Jadi kalau kalian ngikutin post community saya, itu kan si Miyako tuh udah mulai ada beberapa problem ya. Yang pertama itu problem di bagian swingnya ya, jadi swingnya dia nggak bisa kanan kiri karena patah ya, dan udah dibetulin sebenarnya meskipun masih belum fix ya, jadi kanan kirinya masih belum balance gitu ya, masih terlalu banyak ke arah kiri kalau nggak salah. Nah itu masih belum dibetulin, tapi yang penting udah bisa lah. Ternyata masalahnya nambah ya. Masalahnya ada di bearing sekarang dan juga di bagian mungkin kapasitor ya. Jadi ada suara yang gak enak banget suaranya dan cukup mengganggu suaranya, dan juga putarannya yang lemah gitu, jadi gak kerasa apa-apa. Apalagi nih sekarang Indonesia tuh lagi panasnya tuh pol nih, bisa lihat lah ya nih matahari ya, udaranya tuh gerahnya ampun dah. Dan saya tuh nggak nyalain AC pas siang hari gitu. Semuanya di sini tuh gak ada yang nyalain AC di siang hari. Jadi nyalainnya itu cuman pas malam-malam doang. Kenapa kayak gitu? Karena ya untuk penghematan listrik ya. Karena ya kita lagi berusaha untuk menekan biaya operasional listrik gitu. Jadi AC tuh ya dinyalain pas malam-malam aja gitu, biar kita tuh tidur tuh nyenyak gitu, gak keganggu karena kegerahan gitu. Termasuk juga AC kamar ini gitu. Jadi yang kerja itu bener-bener kipas angin. Nih, ini harusnya kerja, tapi karena lagi dibikin video sama nih tuh si Mas Pion juga dia lagi kerja, dan juga di ruang belakang itu yang ada AC Vanco, AC lagi kipas Vanco sama AC Aqua, itu si kipas Vanco-nya lagi jalan gitu. Jadi kipas angin yang kerja gitu, termasuk juga ini si Advance nanti yang kerjanya, atau si Miyako yang kerja. Nah karena itu karena mengganggu itu dan juga anginnya udah nggak kerasa, jadi kayak sia-sia aja ya, akhirnya harus ada pergantian pemain. Dan sempat berpikir ganti lagi ke si Sky ya, cuma si Sky ini juga agak kurang gitu karena dia ukurannya kecil ya, dia kan cuma 12 inci. Jadi pas kemarin pun juga ya anginnya nggak kerasa, dan juga dia juga mau ada perbaikan gitu, perbaikan di bagian lehernya kan, lehernya belum dibetulin. Jadi ya bingung gitu ya, mau kipas apa yang jadi penggantinya. Saya hampir melupakan satu kipas, yaitu si Advance TDS 16 ini gitu. Ya udah, akhirnya si kipasnya ini diboyong ke kamar. Sempat lupa saya kalau kipas ini bisa di dinding, jadi sempat dipasang di sini gitu ya. Dan pas saya pasang-pasang kipasnya di sini, baru nyalain sebentar, duduk di sini, baru ingat kalau dia tuh bisa di dinding, meskipun ya repot gitu, kita harus ngebor. Tapi ya udah, akhirnya kita cari di mana si dudukannya itu, dan juga dicari obengnya, bautnya di mana, segala macam lah pokoknya, kan udah dikasih tuh sama si advice-nya langsung, jadi kita tinggal pasang. Dan ya udah, langsung aja hari itu dipasang, dan ya nempel deh. Sekarang dia sudah ada di kamar saya, dan begini wujudnya gitu ya. Bener-bener ini ya, lebih gede si dudukannya dibandingkan kipas ya. Kipasnya kecil banget, jadi kayaknya kalau ukurannya dia 18 inci atau 20 inci mungkin pas ya. Ini kayak kekecilan gitu, tiangnya tuh super kokoh banget gitu, dan sedangkan si kepalanya nih enteng banget gitu. Jadi ini sudah bisa dipastikan aman. Bahkan kayaknya kalau cuman dibaut 2 aja pun juga aman gitu. Tapi ya tetap ini saya baut 4 ya, biar tetap safety. Itu paling minusnya ya, gak kayak si Miyako yang dia bisa pakai remote tuh, remote-nya ada di situ tuh. Ini harus naik ke atas kalau mengatur speed. Tapi ya udah, speednya karena cuaca yang lagi panas begini gitu ya, jadi speednya saya taruh di paling atas, dan kalau nyalain tinggal pakai ini aja. Dah. Ya, langsung anginnya tuh wah gila, seger banget rasanya dan menggelegar banget ya, meskipun suaranya juga berisik, tapi ya nggak apa-apa daripada dengar suara bearing yang udah kena gitu ya, mending dengar suara baling-balingnya dia. Dan ini kenapa swingnya nggak digerakin, karena ya saya nggak suka kena angin langsung. Jadi kalau digerakin itu langsung kena kasur ke sini ya, terus juga kesananya langsung ke situ, jadi gak enak lah. Akhirnya di posisi di tengah aja gitu, biar
nggak kena angin langsung, jadi anginnya muter-muter aja di sini itu. Ya, paling kalau mau atur speednya kita harus naik ke kasur sini. Nah itu ada di sini tuh. Jadi benar-benar kayak kipas industri ya. Kayak kipas industri. Nah yang paling yang agak repot itu kalau kita mau nyalain matiin swing karena tinggi banget. Dia ada di situ, tapi ya udahlah, swingnya nggak akan saya atur-atur, jadi biarin aja kayak gitu. Sip. Dan ini dudukan yang si Miyako-nya masih tetap ada ya tuh di sini, karena dudukannya kan beda. Nah, dudukannya tuh beda banget. Jadi ini tetap nggak dihilangin karena mungkin ya kan, siapa tahu ya kipas ini mau diganti lagi kan gitu, dan ini seenggaknya sudah ready dudukannya gitu. Karena kalau kipas yang bener-bener support di dinding gitu ya, yang benar-benar emang didesain di dinding ya, kebanyakan dia pakai mode begini gitu ya. Ya nggak tahu kan kedepannya akan diganti apa enggak ya. Untuk sementara seperti ini sih gitu ya. Mungkin nanti kalau si Miyako TJR 101 udah nggak bisa dibetulin, ya udahlah kita pensiunkan dia dan kita beli baru lagi aja. Kita cari yang oke gitu ya, mungkin dengan merek yang lain gitu, yang unik gitu ya kan. Nantilah, biasalah saya kan suka cari barang-barang yang kipasnya tuh mungkin mereknya belum pernah kalian dengar, atau mungkin modelnya unik gitu ya, dengan harga yang mungkin cukup reasonable gitu ya. Biasa kan saya begitu, bukan cari merek yang udah biasa, udah umum gitu. Oke, kayaknya gitu dulu aja untuk update dari si kipas advance digital TDS 16 ini. Yang awalnya niat mau saya lepas dia, mau saya jual ya, kalau begini caranya ya nggak jadi gitu. Nih akhirnya kita pertahankan aja. Beruntung kamu nggak saya beruntung kamu nggak saya lepas, untung dia ada job gitu. Karena awalnya kan dia cuman nganggur doang di ruang tamu gitu, ya udah cuman hiasan doang dan jadi sarang debu gitu. Tapi ya kalau sekarang dia ada kerjanya, ada gawenya. Sip. Sekarang kamar saya jadi lebih adem gitu ya, karena anginnya yang di sini juga cukup kenceng. Kenceng banget, gila. Ini kecil-kecil emang cabai rawit sih ini. Cocok banget buat kalian yang memang butuh kipas angin yang tenaganya kenceng, terus juga dia bisa berdiri, bisa di dinding, dengan harga yang lumayan lah. Itu harganya sekitar 200-300 ribu kalau nggak diskon gitu ya. Ini pas saya beli lagi diskon, jadi di 150 ribu. Untung. Cukup untung gitu. Dan ini cocok banget buat dipakai di tempat-tempat usaha gitu, misalnya kayak rumah makan gitu. Ini cocok karena buat mejeng di rumah makan juga ini pantas-pantas aja gitu, dengan powernya kenceng banget ya. Emang meskipun minusnya suaranya aja, suaranya ya masuk itu, cukup berisik suaranya. Jadi oke, kayaknya gitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga tidak masalah. Yang serap saya mau coba di video-video selanjutnya.